di sekitar gedung DPR itu aman terkendali. Ya. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami hadir di sini untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini jam 14.59, situasi aman, ada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang menyampaikan pendapat dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari Bandung, ya, dari sebuah universitas. Dan pada kesempatan yang baik ini, di hari yang sangat mulia ini, kami menghaturkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan semangat Maulid Nabi, kita terus bersama-sama berkomitmen untuk bekerja sama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Tentunya situasi aman merupakan harapan kita bersama. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, saling bekerja sama untuk mewujudkan situasi Kamtibmas, memahami hak dan kewajiban masyarakat yang satu dengan yang lainnya, itu harus senantiasa kita junjung tinggi. Ya, jadi perwujudan situasi Kamtibmas yang kondusif itu butuh kerjasama dari kita semua. Saat ini Polda Metro Jaya menurunkan 1.371 personil pengamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian stakeholders dari Pemprov DKI, kemudian rekan-rekan dari Kodam Jaya untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Kami berharap situasi tetap kondusif, kami siap, kami hadir di lapangan, mohon dengan hormat kepada semua pihak untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Ya, jadi situasi hari ini aman terkendali. Kemudian rekan-rekan kami di 13 Polres jajaran juga terus melakukan upaya-upaya kepolisian, tidak sendiri tentunya, bekerja sama dengan semua pihak, stakeholders, terus mewujudkan situasi keamanan yang kondusif. Sekali lagi kami mengaturkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga semangat ini, semangat kebaikan, kita berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba menunjukkan akhlak yang mulia, menuju akhlak yang mulia, sehingga rumah kita, situasi bisa aman, ya. Yang kami amankan tentunya tidak hanya situasi di sekitar gedung MPR ini saja, tetapi masyarakat yang beraktivitas, masyarakat di sekitar sana juga harus bisa aman. Ya, ini butuh kerjasama kita semua. Itu rekan-rekan dari kami, ya. Oh iya, karena tadi baru saja kami melaksanakan peringatan Maulid Nabi, ya. Jadi ini untuk lebih kita saling mengingatkan bahwa di hari yang baik ini, di hari yang mulia ini, kita terus bersemangat menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, ya. Pak Ade, kalau dilihat sekarang kan memang aksi damai kan Pak, anak-anak pakai bajunya colorful gitu. Tapi dari pihak polisian sendiri ada antisipasi nggak Pak? Kan biasanya sore ke malam tuh Pak, ada
eskalasi peningkatan massa dan lain-lain, antisipasi sendiri bagaimana Pak? Ya sudah ada komunikasi, ya. Masyarakat tidak perlu khawatir. Sudah ada komunikasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pihak Polda Metro Jaya. Ya, sudah ada komunikasi kesepakatan bahwa situasi Kamtibmas harus tetap terjaga. Ya. Itu. Ya, nanti kita lihat penyidik masih bekerja berdasarkan bukti-bukti. Sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam kegiatan pelayanan, pengamanan, penyampaian pendapat beberapa hari yang lalu, itu ada dua pihak. Pihak pertama waktu itu saudara-saudara kita dari buruh. Dan juga yang masuk dalam pihak pertama saudara-saudara kita dari mahasiswa waktu itu. Tetapi ada pihak lain yang datang, ada yang mengikuti ajakan dari medsos, ada pelajar, anak-anak yang datang sama sekali tidak menyampaikan pendapat, tidak menyampaikan aspirasi, tapi langsung melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. Sebagaimana SOP yang berlaku, maka dilakukan imbauan-imbauan persuasif. Setiap petugas kami di lapangan yang menyebar ini melakukan imbauan-imbauan. Kapolres Metro Jakarta Pusat memberikan imbauan agar menjaga ketertiban, jangan melakukan hal-hal yang memprovokasi. Ketika imbauan tidak dilakukan, dilakukanlah upaya penertiban. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Yang ditertibkan adalah perusuh. Tapi bagi penyampai pendapat atau pendemo atau pengunjuk rasa, itu dilayani. Ada aturan-aturannya di dalamnya. Ada larangan-larangan di dalam aturan tersebut. Nah, ini sekali lagi mohon berkenan disampaikan ke masyarakat bahwa dalam penyampaian pendapat maka akan kami layani, akan kami siapkan petugas pengamanan. Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan, ya, penyidikan itu berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti, ya. Bukti-bukti, fakta-fakta dikumpulkan. Penyidikan adalah kegiatan untuk membuat terang sebuah peristiwa pidana dan menentukan siapa yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana. Masih terus. Pada hakikatnya kegiatan rutin itu imbauan Babin Kamtibmas, patrol itu kegiatan rutin. Kegiatan rutin ya. Saat ini ada kegiatan patroli skala besar ya, setiap hari Polda Metro Jaya sekitar jam sore jam 16 dan malam jam 20. Di sisi lain 13 Polres juga melakukan patroli skala besar, 3 pilar stakeholders. Itu berdasarkan perkembangan situasi. Tujuannya sekali lagi adalah untuk memberikan rasa aman dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap hari. Apa? Yang kedua? Kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masa aksi yang kemarin sudah terjadi. Apakah ada evaluasi atau apa yang sudah dilakukan Polda gitu, Pak? Ya, yang pertama di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum itu sudah jelas. Ya, mohon kita sama-sama mempelajari, dan kepada para pihak yang ingin menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat itu bentuknya antara lain demonstrasi, unjuk rasa, ada pawai, ada rapat umum, rapat besar ya. Itu terjadi komunikasi pasti. Pasti terjadi komunikasi dengan penanggung jawab atau korlap, penyampai pendapat atau pendemo itu, pasti ada terjadi komunikasi. Disitulah kami sampaikan hak dan kewajiban, kami sampaikan, kami imbau untuk sama-sama mengikuti aturan yang berlaku, menjaga norma-norma etika, sopan santun, dan norma-norma aturan yang berlaku. Itu pasti komunikasi. Sehingga itu memudahkan. Nah, kami juga berharap pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi sama-sama kita menjaga. Apabila ada penyusup, apabila ada orang yang tiba-tiba datang langsung mau merusuh, sama-sama kita ingatkan. Ini jangan sampai membuat nama dari pihak yang sudah menyampaikan pendapat terus sedang berorasi, tahu-tahu ada yang langsung merusuh. Itu faktanya seperti itu. Sejak tanggal 25, 28 itu fakta. Datang langsung merusuh. Ini yang kami tertibkan dan sebelumnya dilakukan imbauan. Itu ya. Kemudian tentunya setiap hari, jadi dalam SOP pelaksanaan pengamanan itu ada arahan-arahan dari pimpinan penanggung jawab pengamanan. Kemudian setelah kegiatan juga dilakukan evaluasi, analisis untuk hal-hal yang terbaik ke depan, ya. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi malam, maka 43 tersangka itu ada 2 klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelajar untuk ikut atau berada, untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak. Itu poinnya. Ya, kemudian klaster yang kedua adalah pelaku anarkis dan pelaku yang melawan petugas. Jadi dari 43 itu TKP-nya adalah di sekitar gedung DPR MPR RI, kemudian di Istora Senayan, kemudian di halte bis TJ di depan Mall F di Jakarta Selatan, perbatasan Jakarta Pusat ya. Kemudian ada Mapolsek Matraman dan Mapolsek pengerusakan terhadap Mapolsek Cipayung. Itu klasternya. Baru itu saja 43. Nanti ada aksi-aksi penjarahan, pengerusakan, kemudian pengerusakan Mapolres Jakarta Timur itu terpisah. Nanti akan kami update lebih lanjut. Ya, itu Mbak. Jadi nanti akan kami update terus kembangannya. Saat ini tim penyidik masih bekerja terus. Mohon waktu karena penyidikan itu harus dilaksanakan secara cermat, hati-hati, mengumpulkan fakta, mengumpulkan barang bukti, mencocokkan fakta dari saksi satu dengan saksi yang lain, mencocokkan fakta dari saksi yang lain dengan tersangka dan barang bukti. Dan juga TKP. Jadi tim masih bekerja. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya mohon waktu. Ya, nanti izin kami update lagi ya. 60 ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap, ya itu masih. Ya. Deh.
Jadi berkembang ini. Nanti di Mabes ya. Kan? Makasih ya. Hati-hati di jalan.